Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sambai Project di sini. Kali ini kita akan mereview sebuah aksesoris buatan dari 35 Audio Malang, karya dari Pak Agus. Bisa kita lihat dari sini. Sekilas seperti crossover biasa, tetapi ada sesuatu hal yang membuat crossover ini istimewa. Ya, mungkin tanpa berlama-lama kita akan review dengan singkat, namun ya agak ngawur. Ya, kita bisa lihat dari sini ada power on off yang fungsinya sendiri untuk mengaktifkan rangkaian daripada sebuah crossover ini. Ya, terpapang jelas logo 35 Malang, The Real Handmade Audio, dalam arti karya tangan anak bangsa. Kita lihat height, di sini ada height ya. Kita kesampingkan dulu yang middle, arah kiri kita kesampingkan dulu. Kita fokus ke height. Di sini ada signal indikator, ada volume, ada cut height. Ya, kita bisa mengetahui ya on off, atau kita bisa memonitoring signal melalui FU display yang ada di sini. Ya, bagaimana kekerasannya, tingkatnya, atau besar kecilnya dB-nya kita bisa lihat melalui signal indikator. Jadi bukan cuma untuk variasi, tetapi namun ada fungsi di dalam variasi tersebut. Ada volume. Pada dasarnya kita juga tahu volume ya, menaikkan atau menurunkan sebuah suara. Fokus untuk high tersendiri. Untuk yang lain itu ada sendiri. Ada cut high ya, yang fungsinya sendiri. Kita bisa mengcustom, mengejas bila mana kita mempunyai karakter Twitter yang berbeda-beda, berbeda-beda frekuensi, berbeda-beda respon ya. Kita bisa mengejas dari sini. Tentunya sesuaikan daripada sebuah Twitter kita ya. Antara power Twitter harus benar dulu ya, seperti itu. Nah, bila mana memang Twitter Anda itu merespon hingga frekuensi agak ke middle atau frekuensi di bawah high, itu bisa kita putar sebelah kiri. Jadi terkesannya, kalau orang Jawa biasanya agak kasar karena middle-nya lolos, tapi masih dalam jangka aman. Dan semakin ke kanan, nah semakin halus. Karena apa? Frekuensi middle tadi dipotong. Nah, kita bisa mengcustom dari sini. Kalau memang Twitter kita karakternya halus, ya kita sesuaikan daripada sebuah kekuatan Twitter itu sendiri. Seperti itu. Kalau memang mampu, misalkan Twitter Anda itu spoolnya 4 inch, seperti JBL-nya punya Pak Agus, itu ya gak masalah. Ya seperti itu, gak masalah. Diresponkan sampai agak ke mid ya, agak ke mid tapi gak terlalu middle lah. Seperti itu, masih batas aman. Nah, dan ada middle. Di sini dia ada 3 potensio ya. Ada 3 potensio middle, dan ada inverse atau inverting, pembalik fase. Kita bisa jelaskan volume ya, sama seperti tadi ya, mengatur kekerasan. Jadi volumenya sendiri-sendiri. Bila mana kita keraskan di sini, high tidak ikut keras. Bila mana kita kurangi di sini, sama. Yang lainnya juga tidak berubah karena independen. Middle dan high mempunyai output yang berbeda, jadi tidak saling berubah. Ada cut low. Semakin ke sini, itu rendahnya itu semakin ada, bukan semakin ada, tapi tidak kesaring. Nah, kalau kita ke kanan,
rendahnya ini kepotong. Nah, rendahnya ini kepotong, entah frekuensi berapa masih belum kita ketahui, soalnya kita reviewer juga belum mengetahui dan belum begitu paham tentang dunia audio elektronika. Tapi kita ya sempatkan untuk review ringan, meskipun sing review gak entos, seperti itu. Semakin kesini itu sub bass itu hilang, ya, meninggalkan middle. Nah, semakin kesini semakin lolos. Jadi sesuaikan, middle harus dipotong sebenarnya. Jangan sampai sub low-nya itu ada. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau memang ngerespon middle-nya gak masalah, tidak masalah, diputar ke kiri sampai frekuensi low, tapi low masih batas aman untuk middle. Nah, tergantung daripada sebuah transducernya dan karakteristik box-nya. Dua kombinasi itu tidak bisa ditinggalkan. Dan ada cut high. Kenapa kok ada cut high di sini? Karena high sudah terwakili dari sini, dari Twitternya. Nah, tapi bila mana respon Twitter ini tidak mampu atau cuma frekuensinya itu cuma ces-ces saja, cuma yang halus saja, ya, bila mana middle-nya memang sudah gimana ya, sudah mampu atau full ring, gak masalah, kita putar ke kanan. Putar ke kanan dalam arti middle-nya itu jadi middle-nya ini ada frekuensi tingginya. Kalau kita putar ke kanan sini, nah otomatis dua ini harus mempunyai perpaduan yang pas. Nah, kalau middle-nya mampu di frekuensi low, ya low mid lah, gak masalah diginikan. Dan bila mana middle-nya juga mampu, ya gak masalah. Nah, kalau settingan gini gimana? Berarti high-nya cukup ces-ces saja, bos. Jangan sampai gak perlu disampaikan ke middle seperti ini, karena sudah terwakili daripada sebuah middle ini. Jadi fleksibel seperti itu ya. Sama seperti ini, kalau mid high-nya ini sepulnya 4, ya gak masalah, diputar ke kiri agak ke high mid ya. Tetapi yang middle ini kita buat murni mid. Kita potong high-nya dan low-nya kita potong low-nya sampai di middle murni. Jadi tergantung daripada speaker kita yang kita pakai ya. Speaker kita dan box kita yang kita pakai. Power tentunya harus tercukupi. Ya, ada inverse-nya. Inverse ini untuk inverse middle. Ya. Dan di sini ada low mid. Ini ada 3 potensio. Ya. Ini pengembangan yang terbaru, ada 3 potensio. Ada volume, cut low, juga ada cut high. Ya. Nah, seperti itu. Potongan frekuensi atas, potongan frekuensi bawah. Kenapa low mid dikasih itu? Karena low mid pada dasarnya tidak memerlukan frekuensi yang atas, atau low midnya kita, atau 15 in kita, atau karakter daripada box low mid kita itu tidak mampu mencapai frekuensi atas ya. Kalau mampu gak masalah, kita putar ke kanan. Nah, tergantung daripada ini. Kalau ini sudah agak low, ada mid agak low-nya, ini ya diputar dikit aja, rasakan sensasinya ya. Kalau cut high, kalau ini cut low ya, ini cut low, ini semakin diputar ke kanan, ini low atau frekuensi rendahnya ini semakin hilang. Kalau diputar ke sini lolos, bukan dikuatkan ya, tapi lolos. Nah, kalau low mid berarti kita tidak membutuhkan low sub, tidak membutuhkan sub ini. Jadi kita harus aktifkan cut low dan juga cut high. Kita ambil titik tengah ya, tidak ngesub ya, tidak terlalu ngemid, jadi low mid. Nah, ini low mid. Nah, ini kalau dibuat dangdutan ini wajib low mid ini. Kalau cuma sub sama middle kemelutuk. Kemelutuk. Nah, dan ini ada sub. Oh iya, kita lupa, ada fase shifternya. Nah, fase shifter inverse ya, pasti
ada fase shifter inverse untuk limitnya. Misalkan ada sesuatu atau fasenya terbalik, kita bisa memanfaatkan ini, dan juga bisa memanfaatkan fase shifter yang ada di sini untuk mengoreksi atau ya dirasakan ya, dimana frekuensi itu yang hilang, dimana frekuensi itu yang timbul, kita bisa rasakan dari sini fase shifter ya, seperti itu. Jadi lebih ke fungsinya untuk ya menyelaraskan suara. Kita lanjut ke sub. Kita fokuskan dulu, kita lanjut ke sub. Sama, ada fase, inverse, volume, cut high. Nah, pasti banyak yang tanya, kenapa tidak ada cut low-nya? Karena apa? Sub itu membutuhkan frekuensi rendah. Nah, yang wajib kita potong adalah cuma cut high-nya saja. Ya, cut high. Nah, supaya apa? Frekuensi tinggi bila mana kita drive dengan speaker sub itu tidak diperlukan. Kita butuh pemotongan di area frekuensi atas ya, dan semuanya juga sama. Ada sinyal indikator, ada inverse, ada fasenya. Nah, ada juga yang versi custom sub 1, sub 2 bila mana kita mempunyai dua sub yang berbeda. Nah, dengan adanya fase shifter ini juga bisa mensinkronkan suara agar lebih nyatu, agar lebih powerful. Ada master. Di sini ada master. Ya, master ini adalah mewakili dari semua yang ada di sini. Master. Kita tahu master. Ya, seperti ini. Mewakili volume dari semua yang ada di sini. Tapi semuanya juga ada volumenya sendiri-sendiri. Jadi kita diberikan fleksibilitas dalam mengatur sebuah frekuensi sub, low mid, middle sampai high. Jadi kita harus tahu juga karakter daripada sebuah speaker dan karakter daripada sebuah box. Seperti itu. Bila mana Anda membeli box sub atau speaker atau satu subwoofer, kita harus tahu juga responnya seperti apa. Begitu juga low mid ya, low mid atau mid low ini kita harus tahu juga speakernya. Jangan asal beli speaker yang diameternya besar dengan voice coil besar tapi kita menginginkan low mid ya, jangan sampai. Jadi harus semua itu sistem daripada sebuah speaker, box, power amplifier hingga kelistrikan kita harus memang benar-benar kita perhitungkan. Seperti itu. Ini mungkin penjelasan secara ngawur dan tidak lengkap, tapi kita cuma review saja. Input di sini ada dua input. Input satu untuk output sub. Jadi input sub itu sendiri. Ya, input sub itu sendiri. Bisa Akai, bisa XLR atau Canon. Ya. Nah, dan di sini input daripada sebuah low mid, mid high. Nah, kita memerlukan dua kabel untuk mengaktifkan semua sistem crossover ini. Satu kabel untuk sub, satu kabel lagi, dan dapat diatur sendiri-sendiri melalui input ini. Outputnya bisa low mid, output mid atau high, dan masing-masing bisa balance dan bisa juga pakai Akai. Nah, seperti itu. Rekomendasi untuk strom bagaimana, Mas? Bisa memakai AC 220 volt di frekuensi 50 Hz. Ya. Tapi untuk teman-teman bila memakai generator genset diesel, bisa memakai stapel agar lebih stabil untuk aksesoris. Seperti itu. Dan ya seperti inilah crossover 35 audio Malang. Mungkin penjelasan saya tidak begitu lengkap, agak ngawur, dan mungkin banyak kelirunya.
jangan dimaklumi ya, komentar saja, karena kritikan Anda yang dapat membangun saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan komen. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Saya Sambi dan terima kasih.